Okay, let's go. Okay, let's go. Mereka berjibaku dengan segala kemauan, Pak, ingin mencetak sejarah bersama di bawah kepemimpinan Bapak, Pak. Dan alhamdulillah berhasil. Ini pertama kalinya sejak tahun 1995 kita menempati ranking 2, Pak, di Asia. Tentu kebetulan tidak sebagai tuan rumah. Kalau tuan rumah biasanya juara umum, Pak, ini. Alhamdulillah, Pak. Target juga di atas, Pak, yang tadinya 80 emas, kita mendapatkan 91 emas, Pak. Dan tentu dilengkapi dengan 111 perak dan 131 perunggu, Bapak. Untuk memastikan transparansi, Bapak Presiden, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung juga mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet, Bapak, dan pelatih langsung. Melalui Bank BRI, total dananya 465 miliar 250 juta, Pak. Ini angka yang luar biasa. Terima kasih, Bapak, perhatiannya. Tentu ini terdiri dari medali emas tunggal sebesar 1 miliar. Ini terbesar sepanjang sejarah juga ini karena Bapak. Terima kasih. Lalu untuk tunggal medali perak 315 juta dan medali perunggu tunggal 157. Nanti juga ada perhitungan tersendiri untuk bergunya, Bapak. Termasuk pelatih juga mendapatkan bonus, Bapak. Kami juga memberikan literasi keuangan, Bapak, kemarin. Kita mengumpulkan hampir 400 pelatih dan tentu para atlet, Bapak. Kurang lebih 1,5 jam. Karena memang ini sesuai dengan arahan Bapak, bahwa bonus yang Bapak berikan, yang negara berikan, Bapak selalu memesan kepada kami, ini adalah sebagai amanah untuk masa depan mereka, Bapak. Masa depan mereka yang mereka harus jaga. Dan tentu terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden juga kami laporkan pada kesempatan ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami terus bekerja dan mempersiapkan bersama KOI, Pak, karena ini minggu depan sudah berat lagi, Pak, untuk ASEAN Para Games. Itu tanggal 20-26 Januari yang akan dilepas tanggal 10 dengan Ketua NPC dan Chief the Mission-nya, Bapak. Lalu juga kami mempersiapkan ASEAN Games, Bapak, di Jepang. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam what's up untuk pakcik-makcik dari Malaides. Kali ini lagi breaking news. Berita yang lain yang secara tidak langsung akan menyakiti ego dan menyentuh, memusnahkan kesombongan para pakcik-makcik Malaides yang selama ini selalu bangga. Di channel saya ini banyak sekali nih yang bangga dengan RM1 sama dengan Rp4.000. So what? Kenyataannya purchasing powernya sangat jauh pincang dan berbeda. Hari ini kita akan membahas bonus atlet. Ya, bonus atlet SEA Games kemarin yang telah dibayarkan oleh Presiden Prabowo langsung ke rekening mereka. Sudah dilihat tadi kan pembukaannya, langsung ke rekening mereka, ke rekening pelatih dengan total 460 miliar rupiah. Ya. Dan apa kabar dengan negeri kaya raya Mahawangsa yang hadiah cuma 80 juta. Kalau di US dollar kan nggak sampai 5.000 US dollar itu. Apakah sudah dibayar? Saya mau dengar.
Komen di bawah. Ini bonus atlet ini salah satu pembuktian purchasing power atau kemampuan lah suatu bangsa membayar atlet atau menghargai pahlawan-pahlawan olahraga mereka. Bonus atlet untuk emas aja Indonesia itu kalau di US dollars kan hampir 60.000 US dollars. Sementara Malaysia itu 20.000 ringgit sekitar 49. Kita genapin aja 4.900, kita genapin aja 5.000. 10-11 kali lipat. Ya. Kenapa kita fokuskan ke Malaydes ini? Karena mereka ini sombong. Suka ringgit berjaya, duit kamu murah, duit kamu murah. Mereka sombong dan bodoh bahwa nilai kurs itu nggak membuktikan apa-apa kalau bukan jamin segala-galanya. Ya, ini buktinya. Kalau masalah kurs kau nilai, karena kursmu tinggi, kau merasa kaya dari Indonesia, bagaimana dengan Timur Leste? Timur Leste pakai kurs US dollars tertinggi di ASEAN. Apakah Timur Leste kaya dari Thailand, dari Vietnam, dari Indonesia, dari Singapura? Kamu jawab sendiri. Makanya kalau orang yang nggak ngerti finansial, selalu mereka itu saya lihat di medsos, di chat, bangga sekali mereka ngomong, oh, 4.000 rupiah. Ada yang ngomong gimana mau maju kaya kalian, tempe aja harganya 1.000. Lah, emang kau pikir 1.000 rupiah itu value-nya sama dengan 1.000 ringgit? 1.000 rupiah itu ya receh di Indonesia. Ya, percuma juga kau punya nilai kurs tinggi tapi kau susah mendapatkannya. Biaya hidupmu tinggi. Ini contoh. Bonus yang diterima atlet Indonesia ini itu besar, kita hitung medali emas saja lah dulu. Besar digabungkan Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia ini digabungkan masih besar hadiah. 4 negara ini bergabung, hadiah emas, medali emas SEA Games itu lebih besar lagi hadiah medali emas Indonesia. Yes, you heard that right. Tepuk tangan dulu. Dan yang paling penting itu, waktu saya bikin ini, pertama saya bikin hadiah bonus ini, banyak sekali komen negatif dari Malaysia. Paling-paling tak dibayar, cuma ngomong semua orang bisa. Orang Indonesia sendiri banyak yang pesimis. Itulah guna channel kontra narasi ini. Kalau Malaysia saya udah ambil hitung, orang kita sendiri mentalnya itu mental negatifnya, negatif thinkingnya nauzubillah. Banyak yang komen. Paling ngomong doang itu. Paling nggak dibayar. Orang kita. Nah, orang-orang begini akan menghambat kemajuan bukan hanya untuk negara dia, untuk diri dia sendiri. Believe in yourself. Percaya dengan kemampuan dirimu kalau kamu merubah hidupmu. Kamu sendiri semuanya pesimis, salahin sana, salahin sini, pesimis semua dalam hidupmu, ya habislah hidupmu. Ya. Orang yang sukses itu orang-orang yang optimis. Selalu berpikiran positif. Banyak, apalagi orang Malaysia. Nggak percaya sama sekali. Ini Malaysia. Ringgitmu berjaya, udah murah, 80 juta. Yang atlet perak sama dengan perunggunya nggak dibayar. Nggak ada nilai, nggak dihargai di Malaysia ini. Indonesia dibayar. Perak dapat 300-an, perunggu dapat 150-an kalau saya nggak salah. Correct me if I'm wrong. Totalnya 460 miliar langsung ditransfer. Yang paling bagus hebat itu ya, yang saya bangga ini dengan Pak Erik, dengan Pak Prabowo. Atlet itu dikasih literasi finansial, kasih ilmu tentang finansial. Itu yang paling penting. Kita sudah terbiasa mendengar atlet maju puncak jaya di hari tua, malah jadi jadi satpam, jadi sopir. Itu nggak bisa disalahkan negara.
kuncinya di saat kita di puncak, uang yang 1 miliar seperti Pertiwi itu dapat 5 emas, 2 perak. Itu 5 miliar lebih untuk dia. Itu diinvestasikan udah selamat hidup kita. Terserah di mana. Ada yang kemarin, bang stoplah ngomong kebun sawit, promosi sawit. Suka atau enggak, dengan segala kontroversialnya, sawit itu merubah ekonomi banyak orang di tempat saya aja dulu. Saya juga nggak suka dengan penumbangan. Yang saya sayangkan itu apa? Hutan lindung juga dengan konservasi juga habis. Itu terjadi bukan zaman Prabowo loh. Itu terjadi di awal-awal reformasi dulu. Orang nggak terkontrol. Yang ngabisin hutan lindung kami, khususnya daerah Jambi, itu ya orang luar juga nggak, bukan orang setempat. Ya, terserah mau investasi di kebun mana, di sawit, di sawah, di kontrakan, tergantung tempatnya masing-masing. Diajar itu sama pemerintah, itu saya salut. Di Jepang ini ada namanya atlet itu diajar juga begitu. Setelah karir mereka itu mau jadi apa ada. Di Indonesia kan banyak atlet yang dibuka jadi PNS lewat jalur atlet. Udah bagus jadi atlet di Indonesia tuh. Nggak usah jauh-jauh, saudara saya sendiri aja saya ngomong, kenapa kamu nggak jadi atlet? Saya lihat anak-anaknya sibuk. Waktu pulang kemarin main game, sibuk. Umur usia muda, itu negara yang baru berkembangnya ke arah maju begitu memang masalahnya. Di kampung saya itu banyak sekali anak-anak obesitas. Karena makmur ya, makanan banyak tersedia. Udah kurang gerak, nggak seperti zaman saya kecil. Makanan tuh apa adanya, kurang kan. Main kami di luar. Kadang pergi ke hutan-hutan seputar kampung cari mangga atau berburu burung, pakai ketapel. Anak-anak sekarang sibuk dengan handphone, main game. Saya nasihati yang masih keluarga saya, ini anakmu masukin apa kek? Nggak mesti jadi atlet, apa jawaban mereka? Jadi atlet juga apa? Nggak dihargai oleh pemerintah. Itu di mindset kita, saya ketawa. Ngapain kamu begitu ngomong, saya ngomong. Minimal anakmu berfisik bagus, dan itu kalau dia mau jadi tentara, jadi polisi, dia bisa. Mau kan cita-cita idola kita ini rata-rata banyak jadi pegawai negeri. Jalan paling cepat dan ampuh ya jadi atlet berprestasi, gampang. Ya. Dengan dengan Jepang sendiri, bonus Indonesia ini ya, kalah Jepang itu. Nggak usah ngomong SEA Games, atlet Olimpiade Jepang, tanya sendiri, cari informasi sendiri kalau nggak percaya. Atlet Olimpiade yang dapat medali emas tuh nggak ada, dikasih zero. Spacer pun nggak dikasih, karena ya katanya buat orang Jepang itu jadi atlet, jadi apa begitu, murni pengorbanan. Murni kebanggaan pribadi, nggak ada unsur materialnya. Karena di sini, makanya jangan salah paham ya, kalau kalian kerja di hotel, kalian akan mengerti orang Jepang tuh jarang ngasih tip. Bukan pelit, ya itu memang tradisi mereka. Mereka itu nggak biasa menghargai jasa itu dengan uang. Termasuklah atlet. Ya atlet di Jepang ini dapat uangnya dari sponsor lah. Ya. Dan untuk Maladesh, apa kabar atletmu? Dulu saya dengar pernah isunya mau minjam ke Inggris. Terus sempat ada isu lagi, entah iya apa enggak, minjam ke Indonesia. Itu memalukan banget kalau terjadi. Terakhir mau minjam ke Sabah dan Sarawak. Bayar bonus itu aja kalian nggak sanggup. Masih sombong ringgit berjaya. Cuman 80 juta, itu diringgitkan 20.000 ringgit. Ya. Di US dollars kan kurang dari 5.000 US dollars. Indonesia itu 11 kali lipat dari hadiah Maladesh ini. Ya. Indonesia atlet yang meraih perak perunggu dibayar, di Maladesh nggak dibayar. Sampai sekarang saya nggak dengar beritanya udah dibayar apa nggak tuh. Kalau yang tahu silakan komen. Itulah yang saya ngomong, purchasing power. Untuk apa ringgitmu 1 ringgit 4.000 sekalipun,
Kalau kau nggak sanggup ngasih atletmu bonus, udah kecil belum juga dibayar, nggak sanggup beli alutsista, Indonesia tuh beli pesawat jet aja 40 buah, ratusan juta US dollars belanja apa militer Indonesia. Malaysia itu dana militernya habis untuk maintenance aja dengan gaji karyawannya, belum lagi korupsi di ketentaraan mereka. Pesawatnya terdapat hibah, sombong aja yang disongongin terus. Yang bodoh ngomong, RM1 4.000, so what? Kalau perlu RM1 itu 10.000. Tinggi pun uangmu, biaya hidupmu tinggi, hutang keluargamu tinggi, ya percuma. Ya, contoh aja Timur Leste. Itu $1 Timur Leste itu berapa? Rp16.000. Apa Timur Leste itu kaya? Des, susah lah ngomongnya. Pernah saya itu ada Mr. Fakta, ini sekarang yang ngontar narasi saya ini. Dia ketawain saya bandingkan purchasing power. Saya kasih example aja, diambil potong-potong yang bisa dia bikin joke. Itu channel AI berbahasa Indonesia. Itu kepunyaan orang Malaides. Dia pura-pura berbahasa Indonesia. Saya tantang dia, kalau kamu memang jago ekonomi, coba kaji ART, perjanjian tarif dagang kamu dengan Malaides. Saya mau dengar. Diam, nggak berani. Nggak usah percaya saya, kamu pelajari sendiri. Saya mau tantang, saya mau tengok. Bikin konten tentang itu. Takut dia, karena dia tahu dia udah jadi babunya Amerika. Jangan pernah nggak ngikuti perjanjian itu. Kau seperti Maduro nanti. Jangan main-main dengan Trump. Trump ini bahaya. Bentar lagi Greenland apa? Makanya ngeri-ngeri sedap juga dunia geopolitik sekarang. Dijemput dia ke rumah. Apalagi Malaides ini kesalahan fatal mereka itu di ujung klausal perjanjian itu mereka tidak boleh melapor ke WTO, WTO lah kalau orang Malaides ini. Nggak boleh. Kalau mau merubah perjanjian umpamanya. Lapor ke sana nggak boleh. Udah ditandatangani. Ya fix lah. Jadi kerbau dicocok hidungnya. Itu aja hari ini. Selamat buat atlet Indonesia. Atlet Malaides. Nggak heran lah pelatih hoki itu mau jadi WNI. Ya ngapain juga di Malaides begitu. Nggak dihargai jadi atlet. Percuma juga ringgit berjaya. Nggak ada guna itu. Makanya Malaides yang bodoh-bodoh itu nggak usah bangga dengan RM1 4.000 itu percuma. Rp4.000 itu buat orang Indonesia, biar kau tahu Des ya, uang receh juga. Itu jajan anak sekolah SD mungkin. RM4.000 itu, pakcik-makcik Malaides, mungkin cuma secangkir kopi. Di Malaides RM1 nggak dapat mungkin secangkir kopinya. Jadi Rp4.000 itu saya kasih cepat aja. Yang nggak tahu nih yang bodoh-bodoh Malaides ini. Iya uang receh di Indonesia itu. Jangan kau pikir 4.000 kau tukar satu ringgitmu itu jadi Rp4.000. Kau pikir Rp4.000 itu bisa beli 10 karung beras. Pakcik. Ya, begitu saja. Sekali lagi menampar kesombongan Malaides. Kenapa Malaides ini? Kenapa kita nggak ngomong bandingkan dengan Singapura yang juga kecil dari bonus kita? Karena Singapura nggak sombong. Jadi kita nggak perlu. Kenapa kita nggak ngomongin Thailand, Filipina, atau Vietnam yang paling kecil itu? 1.700. Gila Vietnam. US dollars. Paling kecil itu hadiah medali emasnya. Karena mereka nggak pernah sombong, jadi ngapain kita biarin aja kan? Tapi kalau orang sombong itu wajib hukumnya disombongin lagi, biar dia tahu rasa. Begitu saja kali ini. Terima kasih yang udah nonton, yang baru welcome. Ini channel Kontra Narasi, juga kadang memberikan edukasi, informasi. See you next time. Bye-bye. Tentu
kebetulan tidak sebagai tuan rumah. Kalau tuan rumah biasanya juara umum Pak ini. Alhamdulillah Pak, target juga di atas Pak, yang tadinya 80 emas, kita mendapatkan 91 emas Pak. Dan tentu dilengkapi dengan 111 perak dan 131 perunggu Bapak. Untuk memastikan transparansi Bapak Presiden, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung juga mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet Bapak dan pelatih langsung melalui Bank BRI. Total dananya 465 miliar 250 juta Pak. Ini angka yang luar biasa. Terima kasih Bapak perhatiannya. Tentu ini terdiri dari medali emas tunggal sebesar 1 miliar. Ini terbesar sepanjang sejarah juga ini karena Bapak. Terima kasih. Lalu untuk tunggal medali perak 315 juta dan medali perunggu tunggal 157. Nanti juga ada perhitungan tersendiri untuk bergunya Bapak. Termasuk pelatih juga mendapatkan bonus Bapak. Kami juga memberikan literasi keuangan Bapak kemarin. Kita mengumpulkan hampir 400 pelatih dan tentu para atlet Bapak. Kurang lebih 1,5 jam. Karena memang ini sesuai dengan arahan Bapak bahwa bonus yang Bapak berikan, yang negara berikan, Bapak selalu memesan kepada kami, ini adalah sebagai amanah untuk masa depan mereka Bapak. Masa depan mereka yang mereka harus jaga. Dan tentu terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden juga kami laporkan pada kesempatan ini Kementerian Pemuda dan Olahraga kami terus bekerja dan mempersiapkan bersama KOI Pak, karena ini minggu depan sudah berat lagi Pak untuk ASEAN Para Games, itu tanggal 20-26 Januari yang akan dilepas tanggal 10 dengan Ketua NPC dan Chief Demissionnya Bapak.